Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isti Purwasih, NIM 058 dari kelas MBS 7D. Saya akan menyampaikan proposal bisnis tentang serbuk jahe Fortunata. Yang pertama, tentang latar belakang. Dalam suatu pemasaran beraneka ragam makanan dan minuman, mulai dari makanan atau minuman dengan porsi kecil maupun porsi besar, dari harga yang murah hingga harga yang mahal. Saat ini masyarakat lebih memilih makanan atau minuman cepat saji dengan rasa yang enak, harga yang murah, dan kualitas terjamin. Jahe merupakan salah satu rempah-rempah yang memiliki banyak manfaat selain menjadi bumbu dapur. Manfaat dari jahe antara lain menambah daya tahan tubuh, mengatasi masalah pencernaan, mengurangi mual, mengurangi rasa sakit, dan mencegah penyakit kulit. Pemasaran produk ini memperhatikan konsumen yang mengkonsumsi minuman. Komunikasi dengan pelanggan dilakukan dengan melihat usia pelanggan dan asal daerah masing-masing. Salah satunya komunikasi lintas budaya. Komunikasi ini dilakukan dengan melihat dari mana asal pelanggan karena budaya dari suatu daerah itu berbeda-beda. Kegiatan rutin yang dilakukan dalam kegiatan bisnis memberikan pelayanan yang baik kepada para pelanggan. Usaha ini melakukan pendekatan secara langsung kepada pelanggan dengan memberitahu spesifikasi produk, harga, cara pengiriman produk, cara pembayaran, ukuran, dan kegunaan produk dari serbuk jahe Fortunata. Selanjutnya, visi dan misi. Visi yang pertama menjadikan usaha sebagai usaha penghasil minuman serbuk yang bermutu dan berkualitas. Yang kedua, menjadikan usaha ini mandiri dalam menguasai dan mencapai target pasar. Yang ketiga, membuat usaha ini banyak dikenal di berbagai wilayah. Sedangkan misi usaha yang pertama menyediakan berbagai macam varian kemasan dan rasa yang berbeda dari minuman herbal lain. Yang kedua, memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada konsumen. Yang ketiga, menjaga kualitas produk dan berinovasi. Yang keempat, menetapkan harga produk yang terjangkau bagi masyarakat. Yang terakhir, meningkatkan kualitas dan proses produksi yang terjamin baik dari bahan yang berkualitas. Yang selanjutnya tentang prospek usaha. Bisnis ini masih berjalan pada tahap rumahan atau home industry. Namun jika usaha dijalankan secara nyata, saya yakin dapat bersaing dengan dunia kuliner yang sudah ada. Karena saat ini serbuk jahe diminati oleh masyarakat dan masih sedikitnya pesaing. Yang selanjutnya tentang analisis eksternal. Yang pertama ada analisis pelanggan. Produk serbuk jahe ini dipasarkan ke berbagai wilayah sekitar Boyolali, dan sasaran pasar yang dipilih adalah anak-anak sampai dengan lansia. Dalam analisis ini dilakukan dengan memberikan perbedaan pelayanan kepada pelanggan, memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan, dan memberikan kesempatan pelanggan untuk memilih metode pemesanan. Yang kedua ada analisis kompetitor. Kompetitor dari usaha ini antara lain perusahaan besar yang menghasilkan produk sejenis, perusahaan yang pemasarannya sudah mencakup berbagai wilayah, perusahaan yang sudah memiliki brand dan sudah dikenal masyarakat, serta sudah menggunakan mesin dalam kegiatan produksinya. Yang selanjutnya analisis pasar. Serbuk jahe ini saya pasarkan di wilayah Musuk dan sekitar Boyolali. Pemasaran yang dilakukan dengan melihat usia dan budaya dari konsumen. Pelayanan yang dilakukan sesuai dengan budaya dari masing-masing daerah konsumen. Komunikasi yang dilakukan tergantung usia konsumen yang membeli produk tersebut. Yang selanjutnya analisis lingkungan. Proses pembuatan serbuk jahe ini menggunakan bahan baku yang diperoleh cukup mudah. Bahan baku jahe dapat diperoleh dari kebun sendiri, sedangkan untuk rempah-rempah lain diambil dari pasar. Usaha saya juga melakukan pembelian kepada usaha orang lain sesuai dengan kebutuhan. Yang selanjutnya ada analisis internal. Usaha serbuk jahe ini menggunakan modal sendiri dan proses produksinya hingga pemasarannya dilakukan sendiri. Sehingga saya belum membutuhkan tenaga lain karena usaha ini masih tergolong usaha kecil. Yang selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan.
kualitas mutu yang terjaga, pengerjaan saat diperhatikan agar produk yang dihasilkan lebih bagus dan terjamin. Harga jual yang kompetitif, dengan tetap menjaga kualitas produk, saya yakin dapat bersaing. Kemudian memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen, memberikan kebebasan metode pemesanan, dan memberikan berbagai bentuk komunikasi dengan konsumen sesuai dengan usia konsumen. Yang selanjutnya, analisis SWOT eksternal. Yang peluang mempunyai banyak pangsa pasar karena masih sedikitnya pesaing pada bidang yang sama. Bahan baku mahal didapat dan cara pembuatannya yang mudah. Analisis SWOT yang kedua yaitu kelemahan. Jaringan distribusi masih kurang dan tenaga kerja yang kurang berpengalaman dan masih terbatas. Kemudian ancaman atau threat, harga bahan baku meningkat sehingga mempengaruhi harga jual. Pesaing dengan produk sejenis dan pesaing mampu memberikan harga yang lebih murah. Yang selanjutnya ada gambaran umum pasar. Yang pertama ada segmentasi. Segmentasi pasar merupakan proses pengidentifikasian dan menganalisis para pembeli di pasar dan menganalisis perbedaan antara pembeli di pasar. Yang pertama ada segmentasi geografis. Pemasaran tidak hanya di daerah musuh saja, tetapi juga dipasarkan di daerah lain seperti area Boyolali dan sekitarnya. Pemasaran dilakukan sesuai dengan budaya daerah konsumen. Yang kedua ada segmentasi demografis. Semua kalangan masyarakat dan semua usia anak-anak hingga lansia. Yang ketiga ada segmentasi psikografis. Jahe diolah menjadi serbuk yang siap dikonsumsi untuk semua golongan dan bermanfaat bagi masyarakat yang mengkonsumsinya. Selanjutnya ada targeting. Penentuan targeting tergantung dari karakter produk, karakter segmentasi, dan tingkat persaingan pada segmen yang sudah dipilih. Targeting menentukan kepada siapa target market dari suatu produk. Target pasar dari usaha ini adalah anak-anak sampai dengan lansia dan dipasarkan juga di warung maupun toko online dan melalui promosi secara langsung. Kemudian ada positioning. Positioning adalah bagaimana kita menjelaskan posisi produk kepada konsumen, apa yang membedakan produk kita dibandingkan kompetitor dan apa keunggulannya. Produk ini memiliki keunggulan yaitu produksi dari jahe alami, rempah-rempah pilihan, diproduksi dengan cara tradisional, dan harga yang terjangkau. Kemudian makna logo, warna hijau menggambarkan alam dan dunia alami yang memiliki ketenangan. Sedangkan warna hijau juga diibaratkan uang, keberuntungan, dan kesehatan. Fortunata artinya beruntung, sedangkan jahe adalah hasil alam. Yang selanjutnya ada komunikasi dengan pelanggan. Komunikasi yang dilakukan dengan pelanggan menggunakan komunikasi lintas budaya. Komunikasi ini dilakukan dengan penerimaan dan pengiriman pesan antar orang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Komunikasi ini dilakukan untuk membuat peluang bisnis di berbagai daerah. Perbedaan budaya di berbagai daerah memiliki pengaruh terhadap suatu usaha, mulai dari cara pesan konsumen ke cara penyampaian dan cara penerimaan. Dan selanjutnya ada strategi permintaan rutin pelanggan. Permintaan rutin konsumen dilakukan dengan memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen, melakukan pemesanan terhadap usaha lain untuk memenuhi kebutuhan produksi. Dalam strategi ini saya menggunakan beberapa pendekatan, antara lain pendekatan tanya-jawab. Pendekatan tanya-jawab ini berupa spesifikasi produk, harga, cara pengiriman, cara pembayaran, ukuran, dan cara penggunaan produk. Nah, selanjutnya ada perencanaan pesan bisnis. Perencanaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mempersiapkan segala sesuatu berjalan dengan baik-baik. Perencanaan bisnis yang digunakan yaitu keputusan untuk menetapkan media komunikasi apa yang akan digunakan dalam kegiatan usaha ini. Tujuan dari perencanaan ini untuk memberikan informasi kepada konsumen dan bersifat membujuk konsumen untuk membeli. Sekian pemateri yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.